Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Reisha Aulia Safira. dan saya Rizka Rahmawati. Kami akan mencari tahu sejarah tentang Gua Jepang. Apa sih itu gua Jepang? Ayo mari kita cari tahu. Ayo, let's go! Orang Bandung pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan tempat ini? Itu benar, Gua Jepang. Gua Jepang yang terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1945 oleh tentara Jepang selama kependudukannya. Pada saat kami berkunjung ke Gua Jepang ini, kami bertemu dengan seorang pemandu yang bernama Pak Yana. Jadi Bapak ini atas nama siapa? Jana Sebagai apa di Tangerang teh? sebagai tour guide pemandu wisatanya gitu. Izin bertanya-tanya ya tentang Gua Jepang ini. Yang pertama itu, apa fungsi awal dari Gua Jepang di Tangerang Bandung ini? Fungsinya itu sebetulnya untuk bunker pertahanan ya, benteng pertahanan. Jadi waktu Bandung Lautan Api Jepang sebenarnya itu di sini. Yang kedua itu, kenapa disebut Gua Jepang? Kan peninggalan zaman Jepang. Cuma yang bikin orang kita yang dikerja paksa rumusa itu ya. Yang ketiga itu, apa perbedaan utama antara gua peninggalan Jepang sama Belanda dari segi fungsi atau strukturnya? Nah, kalau misalkan Belanda itu kan dulunya bukan bikin gua, jadi bikin terowongan air, PLTA itu. Cuma dulunya kan Belanda kalah sama Jepang, jadi Jepang ngambil alih yang gua Belanda. Nah, yang Belanda itu dialihfungsikan sama Jepang itu menjadi ruang penyiksaan, ruang tahanan, ruang interogasi. Nah, bikinlah ini untuk tambahannya. Kalau ini hanya untuk bunkernya aja gitu. Kelima itu, sebagai generasi penerus, bagaimana kita bisa menghargai jasa para pahlawan dan korban kerja paksa yang terkait dengan Gua Jepang ini? Nah, jadi kalau misalkan ini kan tempat sejarah, kita harus menghargai itu, jangan sampai dirusak lah peninggalan zaman dulu. Kan nenek kakek moyang saya kan yang dikerja paksanya gitu, jadi nggak boleh sampai dicoret-coret, apalagi sampai di dalam itu berisik-berisik itu, sompra gitu kan. Di sini ada pantangannya juga, nggak boleh bilang pedes. Kan tahu mungkin. Kalau bilang kayak gitu bakal kayak gimana gitu, Pak? Gitu aja ya Bapak, makasih atas waktunya. Oke, sekarang giliran kalian untuk mengikuti aku masuk ke dalam gua tersebut. Kita masuk tidak sendirian ya teman-teman, kita akan dipandu langsung oleh Pak Yana. Beliau akan menjelaskan detailnya mulai dari sejarah pembangunan hingga fungsi setiap ruangan yang ada di dalam gua ini. Di dalam gua ini terdapat 4 pintu utama, jendela untuk kabur, tempat tidur perwira Jepang, dan bahkan pintu khusus untuk transportasi logistik barang keluar masuk persenjataan melalui pintu khusus ini. Nah, untuk penjelasan lengkap dan sejelasnya, mari kita ikuti langsung dan dengarkan langsung dari Pak Yananya. Ayo teman-teman, kita dengarkan bersama. Salah satu jendelanya, ventilasinya tembus keluar. Nah, fungsi jendela ini digunakan untuk lubang udara, dipakai juga untuk lubang pelariannya atau lubang kaburnya.
Jadi kalau ada serangan dari 4 pintu dulu tentara Jepang bisa kaburnya lewat sini. Nah ini pelataran ini kalau menurut saksi hidup dulunya itu bekas tempat istirahat atau tempat tidur sementara untuk komandan-komandannya. Mungkin kalau dulu kan darurat gitu jadi asal bisa istirahat. Yang ini satu sama panjang dari depannya sampai belakangnya cuma 60 meter. Nah, kalau pintu yang kedua cuma nembus sampai depan sini. Nah dulu pembuatannya itu pakai alat seperti ini nih. Ini juga masih kelihatan bekas pahatan-pahatannya. Mungkin dulunya mau ditembusin, cuma kan belum beres. Dulu itu Jepang keburu pulang waktu Hiroshima sama Nagasaki dibom itu. Nah, kita bisa lihat. Pintu yang keempat ini kan yang paling besar, ini digunakan pintu utama. Dulunya untuk akses keluar masuk kendaraan lewat sini. Untuk mengangkut barang-barang logistiknya. Kalau ke sana itu pelataran juga sama, bekas tempat penyimpanan logistiknya atau barang-barangnya. Jadi mobil langsung masuk ke sini. Nah, ini jendelanya satu lagi, cuma ini lebih panjang, lebih jelas kelihatan keluar. Fungsinya juga sama sih. Lubang kaburnya. Nah ini mentok, cuma di balik pintu ini sebetulnya masih ada satu pintu lagi gitu yang lebih banyak kalau dari luar kelihatan, cuma belum nembus. Jadi cuma segini gitu. A few moments later. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.